Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, selamat pagi. Izinkan saya Lia dari Komisi Dewasa Muda GKNF untuk membawakan renungan di pagi hari ini. Renungan kita, saya beri judul Jehovah Jireh, Allah yang memelihara. Bacaan kita terambil dari 1 Raja-Raja 17 ayat 1-6 dengan judul perikop Elia di tepi sungai Kerit. Ayat yang pertama, lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya dan ia minum dari sungai itu. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Bapak Ibu, apakah pernah memiliki pilihan-pilihan hidup yang kita tahu itu baik dan benar, memuliakan nama Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan, tapi konsekuensinya adalah hal-hal yang tidak mudah, tidak menyenangkan. Mungkin untuk mahasiswa, kalau misalnya mengerjakan tugas dengan tidak curang, artinya konsekuensinya mahasiswa ini harus punya waktu lebih banyak, punya tenaga lebih banyak untuk mengerjakan tugas dengan baik. Atau misalnya Bapak Ibu yang tergabung dalam komunitas, seandainya Bapak Ibu tidak turut andil atau tidak mau setuju dengan keputusan komunitas yang tidak baik, keputusan komunal yang tidak baik, maka Bapak Ibu harus siap untuk dimusuhi. Atau misalnya ketika Bapak Ibu disakiti orang lain, Bapak Ibu seharusnya mengampuni, maka konsekuensinya Bapak Ibu harus menekan sakit hati, menekan amarah, dan itu adalah konsekuensi yang harus diambil untuk mengampuni. Atau misalnya Bapak Ibu, saudara yang adalah pelayan, Bapak Ibu punya konsekuensi harus bisa memanage, mengatur tanggung jawab yang lain dengan efektif, agar semua hal bisa selesai dengan baik. Tentu pilihan-pilihan yang baik, pilihan-pilihan yang benar, kadang-kadang konsekuensinya tidak mudah. Ini mirip dengan yang terjadi pada Elia di bacaan kita hari ini. Ketika Elia harus mengatakan nubuat tentang kekeringan kepada Raja Ahab, dia harus mengekspos diri kepada raja yang istrinya saat itu gencar sekali untuk membunuh nabi-nabi Tuhan. Wah, pasti sangat menakutkan untuk Elia. Tapi Elia melakukannya, dan sebagai konsekuensi Tuhan menyuruh Elia untuk bersembunyi di tepi sungai Kerit, dan Tuhan kemudian mengatakan bahwa nanti Tuhan akan memelihara dia melalui air sungai Kerit untuk diminum, dan juga gagak-gagak akan Tuhan perintahkan untuk memberi makan Elia. Elia kemudian tidak bertanya, burung gagak, yang benar aja Tuhan. Tidak, Alkitab mencatat bahwa Elia pergi melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, dan yang luar biasa, Tuhan sungguh memelihara dia. Gagak-gagak sungguh-sungguh datang sehari 2 kali, pagi dan petang, untuk membawakan daging dan roti untuk Elia. Bahkan ketika akhirnya air sungai Kerit itu kering, Tuhan menyiapkan cara yang lain untuk memelihara Elia. Yang menarik juga bahwa burung gagak secara konsisten menjadi simbol pemeliharaan Tuhan untuk anak-anak Tuhan. Ayub 38 ayat 41 berkata, siapakah yang menyediakan mangsa bagi burung gagak apabila anak-anaknya berkauk-kauk kepada Allah, berkeliaran karena tidak ada makanan? Amsal 147 ayat 7 dan 9 menjawabnya, bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur, bermazmurlah bagi Allah dengan kecapi. Ayat 9, dia yang memberi makan kepada hewan, kepada anak-anak burung gagak yang memanggil-manggil. Ini diulang kembali pada perikop tentang hal kekhawatiran di Lukas 12 ayat 24. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Sekali lagi, seperti Elia, kadang pilihan hidup untuk mengikuti kehendak Allah punya konsekuensi yang tidak mudah, kadang menakutkan, kadang membuat khawatir, kadang tidak nyaman. Namun belajar juga dari Elia, saat kita percaya dan taat pada Tuhan, Ia akan memelihara kita. Mungkin dengan cara-cara yang tidak biasa, seperti mengirimkan makanan dengan gagak, tapi Ia selalu punya rencana untuk memelihara kita, anak-anak yang takut akan Dia. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk ayat yang kami baca hari ini. Kami belajar dari Elia, kami rindu sungguh percaya dan taat pada Tuhan. Dan kami yakin Tuhan akan memelihara kami, bahkan mungkin dengan cara-cara yang tidak biasa. Tolonglah kami Tuhan, ketika kami melangkah di hari ini, kami rindu sungguh-sungguh taat dan melakukan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.